pikiran positif jelek, pasti udah saya video-videoin dong siapa aja yang saya ngendorsin saya atau itu kan. Itu nggak seperti itu. Habis 1 tahun saya kejadian di filler, baru selama perjalanan 1 tahun itu tidak mengalami gejala apa-apa. Tapi katanya yang namanya filler itu 1 tahun itu sebenarnya sudah hilang karena filler itu tidak berbahaya. Ingat ya, filler itu tidak berbahaya. Tapi dalam 1 tahun reaksi filler saya ini tidak hilang, tapi mengeras seperti batu. Pada hari ini terima kasih atas kedatangannya dalam rangka mengklarifikasi dalam kasus klien kami Rensi Milano. Yang mungkin teman-teman media tahu bahwa Rensi dalam kondisi dalam keadaan yang kekencangan bang, lebih kencangan bang. Agak keras sedikit mas, suaranya mas. Iya bang. Nah boleh bang. Jadi sekarang ini keadaan kondisi klien kami Rensi Milano yang mungkin kalau kita lihat secara fisik baru terjadi proses malpraktek. Artinya ada proses kegiatan malpraktek yang dilakukan oleh seseorang atau boleh saja ada klinik ya. Saya sebagai pengacara atau penasihat hukum Rensi Milano sudah melakukan tindakan somasi terhadap seseorang, saya katakan seseorang yang dimana pada sampai saat ini belum merespon. Walaupun waktu saat itu merespon untuk bertemu, tapi pada kenyataannya sampai saat ini belum ada pertemuan antara pihak kami sebagai lawyer dengan pihak klinik atau pihak seseorang tersebut. Kenapa saya katakan harus mediasi? Karena kita tahu dalam undang-undangnya, di dalam undang-undang kesehatan tahun 36, nomor 36 tahun 2009, ada pasal mengatakan apabila seseorang yang kena dalam korban kelalaian dalam tenaga kesehatan, maka kita harus melakukan mediasi dahulu untuk bisa melihat dari rekam medik. Nah, kami juga berharap pada somasi yang berikutnya ini ada tanggapan serius, karena kita tahu sendiri bahwa kondisi Rensi Milano ini, klien kami ini, korban dari yang dilakukan, kalau saya sebut malpraktek, berarti ada seorang tenaga kesehatan ya. Nah, ini pertanyaannya adalah, apakah yang melakukan seorang dokter? Nah, ini kita lagi, selain due diligence, dan kita juga sedang melakukan somasi untuk mengklarifikasi, apakah ada etikat baik dari pihak lain. Dan kita tahu sendiri bahwa ada 3 payung hukum undang-undang yang menurut saya, pertama Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Praktek Kedokteran nomor 29 tahun 2004, dan Undang-Undang Rumah Sakit nomor 44 tahun 2009, itu mengatur semuanya di sini. Dan apabila memang tidak ada bertemu dalam konsep kontraktual, artinya dalam konsep kesepakatan, maka kita akan melakukan upaya hukum. Oleh sebab itu, kita jelas bahwa di sini ada ranah 2, ranah pidana dan ranah perdata. Karena sifatnya malpraktek adalah suatu kelalaian dari tindak medis. Kelalaian adalah suatu kelalaian dari tindak medis yang memang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Kita melihat apakah betul nggak sini yang mengoperasi dokter. Kalaupun dokter pernah, ada nggak izinnya sebagai dokter bedah atau dokter yang sifatnya mempunyai kompetensi dalam hal masalah bedah plastik ataupun yang lainnya. Karena kita tahu sendiri dalam undang-undang itu, Undang-Undang nomor 29 tahun 2004 itu jelas banget. Kalau bahasa kasarnya di dalam undang-undang tersebut jelas mengatur tentang kita punya apabila ada masyarakat
yang memang ada suatu kelalaian dari tenaga kesehatan, maka berhak kita minta ganti rugi. Di Undang-Undang 36 2009 pun juga ada mengatakan begitu. Nah, sekarang kita akan melihat apakah dalam ranah pidananya ini masuk atau tidak. Ada ranah pidana jelas ada pasal, kan? Pasal 360. Apabila ada suatu kelalaian yang mengakibatkan suatu korban luka, mengakibatkan ada kelalaian, mengakibatkan orang menjadi korban. Nah, ini pasal 360-nya jelas lahir sekalian. Nah, kenapa teman-teman saya panggil? Karena terus terang aja pada saat kemarin saya belum mau ketemu teman-teman media, karena saya berharap pada saat somasi pertama mereka kooperatif. Rupanya mereka hanya janji waktu datang, saya tunggu di kantor, tidak datang. Padahal hal itu sudah saya nggak mau menyebutkan baik orangnya maupun kliniknya, karena saya pikir mungkin nanti ada mediasi. Dan yang kedua ini baru menyatakan hari Rabu besok baru mau bertemu. Oleh sebab itu, saya berharap dalam kasus-kasus yang dialami oleh klien kami ini bukan kasus sederhana ya. Ini kasus yang bisa mengakibatkan korban kematian. Jangan dianggap bahwa itu gampang, pasang filler kayak atau pasang silikon dan sebagainya dianggap sebagai suatu model estetika yang sederhana, arti seni yang sederhana, enggak. Nah, oleh sebab itu saya terus terang saja, Rensi di dalam organisasi kami sebagai sekretaris umum saya, Elma sebagai wakil ketua umum di Papindo, Korlantas Indonesia. Salah satu payungnya adalah melindungi setiap anggotanya ketika ada permasalahan hukum. Nah, saya melihat tadinya saya pikir mungkin dengan tindakan kita dengan somasi itu kan bukan berarti hanya memanggil, mengklarifikasi bagaimana jalan keluarnya. Dan jalan keluarnya juga meminta saya bukan hanya saya yang akan mengambil putusan, tapi klien saya dan keluarga. Oleh sebab itu, kita tahu sendiri bahwa di dalam tindakan nanti somasi kedua ini, apakah ada keseriusan dari pihak mereka? Oke. Silakan. Ya, untuk menjawab semua yang ada di Instagram, yang ada dimanapun, yang kalian kadang tidak membaca detail keluhan-keluhan saya ini, asal kalian semua tahu ya, bukan baru 3 tahun ini saya baru berkoar-koar atau baru saya mau sosmed atau apa-apa ya yang anggap kalian saya itu jelek. Asal kalian tahu semuanya, waktu saya tahun 2018 tanggal 18 Juni saya ditawarkan oleh beberapa artis untuk ikut endorse. Apa sih endorse itu? Endorse itu barter. Saya mempromosikan kliniknya dia. Wajar kalau artis itu bukan saya aja, banyak yang dikasih endorse. Saya tuh bukan gila-gila endorse. Kalian bisa lihat Instagram saya nggak pernah yang di endorse sama manapun. Paling yang kalau saya endorse makanan itu juga gratis, saya ikhlas kebantu teman-teman, nggak pernah. Kecuali kalau memang profesional mereka menawarkan saya budget. Ya, bisa kalian pahamin. 18 Juni saya ditawarkan oleh teman saya artis, karena waktu itu saya lagi syuting stripping. Mau nggak ada klinik yang mau endorse? Itu juga saya datangnya bukan sama saya doang, saya sama teman-teman artis yang lainnya, tapi saya belum mau sebutin dulu siapa teman-teman artis saya. Saya ikut mereka. Waktu itu kita hanya treatment saja di endorse-nya. Nah, karena endorse-nya itu bisa dipakai kapan saja, sewaktu mau di endorse yang lain juga boleh. Nah, dalam 1 minggu kemudian saya di endorse lagi. Waktu itu saya minta di filler. Endorse ya, minta di filler karena waktu itu karena udah pernah di endorse itu, mau kapan aja mau di endorse lagi bisa. Waktu itu dagu, saya juga saksinya juga teman artis saya yang lihat saya disuntik ya. Tapi karena saya tidak punya etiket yang jelek, saya nggak mungkin nanya-nanya itu filler
tempatnya apa, isinya apa, terus ada nggak izinnya atau apa. Saya bukan tipe yang kayak begitu, karena saya sudah mempercayakan klinik ini, karena klinik ini udah banyak sekali ngendorse artis. Dan saya tipe yang bukan kepo orangnya, karena saya negatif thinking sama orang, nggak pernah berpikiran jelek. Kalau saya ada positif, sorry. Karena kalau saya udah berpikiran positif jelek, pasti udah saya videoin dong siapa aja yang saya ngendorsin saya atau itu kan. Enggak seperti itu. Habis 1 tahun saya kejadian di filler, baru selama perjalanan 1 tahun itu tidak mengalami gejala apa-apa. Tapi katanya yang namanya filler itu 1 tahun itu sebenarnya sudah hilang karena filler itu tidak berbahaya. Ingat ya, filler itu tidak berbahaya. Tapi dalam 1 tahun reaksi filler saya ini tidak hilang, tapi mengeras seperti batu. Nah itu saya sempat tanya ke teman saya cepat curhat, kok gue di filler keras ya ini gue. Sama teman saya dipegang-pegang, loh kok lu filler begitu? Jangan-jangan ini bukan filler lagi, jangan-jangan silikon. Saya kan nggak tahu silikon itu kayak apa. Kalau emang silikon, siapa sih yang mau disuntik silikon? Nggak akan ada yang mau, karena tahu risiko silikon itu berbahaya. Nah habis itu waktu mengalami kekerasan, tiba-tiba ini saya kayak mengeluarkan seperti air. Pertama airnya putih. Pertama kali yang saya curhat ke Mas Dion, Mas aku kok di filler ngeluarin ini kayak Nana. Wah kok kayak gitu? Saya curhat nih pertama kali sama beliau. Nah saya juga curhat ke adik saya, sampai adik saya fotoin waktu saya mengeluarkan nanah. Akhirnya karena saya sempat takut, saya teleponlah ke si tante itu. Itu udah saya omelin, udah saya maki-maki. Ya awalnya dia malah menawarkan saya endorse lainnya. Saya bilang saya ini punya permasalahan di dagu waktu anda filler, kenapa jadi seperti ini? Kamu malah nawarin saya dengan endorse lainnya, DNA Salmon lah dia nawarin saya. Malah dia bilang jangan khawatir, itu gampang, tinggal operasi buang, nanti kita punya tim yang lainnya, dia bilang. Mana ada orang, dia malah nuduh saya endorse tempat lain. Mana ada orang yang lagi sakit mau di endorse di tempat yang terjadinya sama. Gak ada yang mau, ini aja belum selesai. Saya pertama kali endorse dagu itu di tempatnya dia, karena saya tidak pernah di endorse di tempat lain. Nah, karena kenapa saya tidak mau di tempat dia? Saya nggak akan mau orang yang udah membuat saya begini, saya akan balik lagi ke tempat dia. Karena saya orangnya trauma, nggak ada yang mau di tempat dia. Walaupun dia punya tim bedah plastik yang bagus, tetap yang namanya tim itu pasti bisa kongkol-ikong gitu aja, ya kan? Bisa aja menutupin kesalahan dia. Nah, akhirnya saya disuntik. Waktu bernanah itu saya dibantu oleh klinik Teta untuk membuang infeksi ini. Selama 7 hari saya dibuang infeksi. Tapi sebelum saya disuntik infeksi itu, dokter yang menanggulangi saya juga megang, kok keras begini filler, sebenarnya nggak begini Mbak Rensi. Ya saya tuh tadinya cuma berpikir, ya Allah, kalau ini masih bisa sembuh, ya sudahlah, yang penting ini sembuh saja, baik, ya sudah. Mungkin dengan cara netralisir, disuntik antibiotik itu sudah selesai, saya mungkin nggak akan keluar lagi, ya udahlah saya nggak mau perpanjang gitu kan, yang penting saya sembuh. Nah habis disuntik netralisir itu, terus disuntik antibiotik selama 7 hari, kempes. Tapi kerasnya ini tidak hilang, karena saya pikir waktu itu, tapi tetap saluran pembuangan ini tidak tertutup. Ini masih ada saluran pembuangan nanah itu masih tidak rapat. Nah, dalam 2009 itu, jangan dikira saya tuh tidak mengalami gejala apa-apa. 2009 itu saya mengalami infeksi, tapi tidak mengeluarkan nanah. 2019 Sorry, 2019, maaf 2019 itu sama 1 tahun. Enggak, kambuhnya cuman kayak bengkak. Terus aku meriang, aku cuma minum
antibiotik apa itu tidak mengeluarkan nanah ya, itu terus begitu. Sampai kan kalau namanya orang infeksi itu kan pasti mood dalam diri kan nggak enak, makan nggak enak, menerima kerjaan nggak enak, ngalamin sakit. Itu yang terus saya alami selama 2019 itu. Audio Jungle.